Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. So today we're gonna talk about chapter 4, which is talking about measuring corporate performance. But before that, let us introduction ourselves. Starting with me, my name is Faiza Wardani. My name is Adrian Pranatamunte. My name is Dela Karnita. I'm Dimas Aknanugraha. Hai, Magnes Aurelia. I'm Daniel Kristen Sinaga. So let's talk about this chapter. So in this chapter 4, we're gonna talk about measuring corporate performance, who have 9 subchapters in it. The first, how financial ratio relate to shareholders' value. The second, measuring market value and market value added. The third, economic value added and accounting rates of return. The fourth, measuring efficiency. The fifth, analyzing the return on assets, the DuPont system. And the sixth, measuring financial leverage. The seventh, measuring liquidity. The eighth, interpreting financial ratios. The ninth, the role of financial ratios. So we're gonna talk about this one by one, starting with my friends. Now we're going to talk about how financial ratio relate to shareholder value. Atau bagaimana rasio keuangan berhubungan dengan nilai pemegang saham. Di sini nilai pemegang saham bergantung pada keputusan investasi yang baik. Beberapa pertanyaan yang akan manajer keuangan sampaikan untuk mengevaluasi keputusan investasi, yaitu seberapa menguntungkan investasi relatif terhadap biaya modal, dan kemudian pada bentuk apa probabilitas bergantung. Di sini ada 3 rasio keuangan yang mengukur efisien. Yang pertama itu ada rasio putaran aset, persediaan, dan piutang usaha. Kemudian ada rasio untuk melacak reference atau jenis rasio yang digunakan untuk menilai seberapa besar resiko keuangan yang telah diambil oleh sebuah perusahaan. Untuk mengukur itu seperti rasio utang terhadap ekuitas dan rasio kecakupan bunga. Rasio likuiditas adalah rasio lancar, cepat, dan rasio kas. Baiklah, saya akan menjelaskan measuring market value and market value added. Market value added atau nilai tambah pasar adalah nilai perusahaan yang didapatkan dari nilai saham yang dikalikan dengan saham yang beredar. Terus menganalisisnya menggunakan EVA atau economic value added. Ada keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya, dengan EVA kita bisa menghasilkan laba lebih dari modal yang kita dapatkan. Yang kedua, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perubahan-perubahan dalam nilai perusahaan. Yang selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama itu EVA tidak dapat menyelesaikan masalah tentang aktiva tetap. Dan yang kedua, EVA tertekan sementara oleh investasi baru di awal tahun. Dan terakhir, EVA sangat sulit untuk dipraktekkan. Mungkin itulah yang bisa dijelaskan untuk objektif kali ini. Terima kasih. 4.3 Economic Value Added and Accounting Rates of Return, atau yang disebut ekonomis tarif, pengembalian nilai, tambah, dan akuntansi. Ketika akuntan menyusun laporan laba rugi, mereka mulai dengan pendapatan dan kemudian dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya. Tapi satu biaya penting tidak termasuk biaya modal yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah perusahaan telah benar-benar membuat value, kita perlu mengukur apakah telah memperoleh keuntungan setelah diperhitungkan semua biaya termasuk modal. Perusahaan menciptakan nilai hanya jika dapat menghasilkan lebih dari biaya modalnya, yaitu lebih banyak daripada yang dapat diperoleh investornya dengan berinvestasi sendiri. Keuntungan setelah dikurangi semua biaya termasuk biaya modal disebut nilai tambah ekonomi. Disebut nilai tambah ekonomi perusahaan atau EVA. Dalam menghitung EVA, biasanya memperhitungkan semua modal jangka panjang yang disumbangkan oleh investor di perusahaan. Itu berarti termasuk obligasi dan hutang jangka panjang lainnya serta modal ekuitas. Total modal jangka panjang biasa disebut total kapitalisasi, adalah jumlah utang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham. Kita masuk ke measuring efficiency. Yang pertama ada asset turnover ratio. Perputaran aset atau rasio penjualan terhadap aset menunjukkan bagaimana banyak penjualan yang dihasilkan oleh setiap dolar dari total aset. Dan oleh karena itu kita dapat mengukur seberapa kerasnya perusahaan itu bekerja. Yang kedua ada inventory turnover.
Perputaran persediaan perusahaan yang efisien tidak mengikat lebih banyak dari modal daripada bahan yang diinginkan, seperti dari bahan baku dan bahan jadi. Mereka juga menyimpan persediaan dalam jumlah yang relatif kecil. Yang ketiga ada receivable turnover. Perputaran piutang adalah penjualan yang belum dibayar. Jika pelanggan cepat membayar tagihan, maka yang belum dibayar akan menjadi proporsi yang relatif kecil dari penjualan dan perputaran piutang akan menjadi lebih tinggi. 4.5 Analyzing the return on asset, the DuPont system. Yang pertama ada profit margin. Ketika perusahaan dibayar sebagian dengan utang, maka dari pendapatan yang dihasilkan harus membayar bunga kepada peminjam yang telah meminjamkan kepada perusahaan. Jadi keuntungan dari operasi perusahaan dibagi dua dari antara pemegang utang dan pemegang saham. Yang kedua, the DuPont system. Rumus DuPont adalah cara yang berguna untuk memikirkan strategi. Sebagai contoh, Peritel mungkin mengupayakan perputaran yang tinggi dengan mengorbankan margin laba yang rendah, seperti strategi Walmart, atau margin laba yang tinggi dengan penghasilan omset yang rendah, seperti strategi Bloomingdale's. Selanjutnya saya akan menjelaskan measuring financial leverage atau mengukur leverage keuangan. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Kita semua tahu ketika sebuah perusahaan meminjam uang kepada para pemegang saham, sudah seharusnya ia berjanji untuk melakukan serangkaian pembayaran bunga dan kemudian membayar kembali jumlah yang telah dipinjamnya. Yang artinya jika laba perusahaan terus meningkat, para pemegang saham akan menerima pembayaran bunga yang tetap sehingga semua keuntungan masuk ke pemegang saham. Sebaliknya, dalam masa-masa sulit, perusahaan yang telah meminjam mungkin tidak dapat membayar utangnya. Perusahaan kemudian bangkrut dan pada akhirnya para pemegang saham yang tadinya memberikan pinjaman kepada perusahaan akan kehilangan sebagian besar atau bahkan seluruh investasi mereka. Nah, kemudian ada leverage and the return of equity atau leverage dan laba atas ekuitas. Rumus DuPont membagi return on equity atau ROE atau laba atas ekuitas menjadi 4. Yang pertama ada rasio leverage, kedua ada asset turnover atau perputaran aset, yang ketiga ada operating profit margin, yang keempat ada debt burden atau beban utang. Selanjutnya ada measuring liquidity atau mengukur likuiditas. Aset liquid dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat dan murah. Rasio likuiditas juga memiliki beberapa karakteristik yang kurang diinginkan, karena termasuk aset dengan jangka waktu yang pendek dan mudah berubah. Ukuran likuiditasnya yang dapat dengan cepat menjadi usang dan menjadi tidak liquid. Dengan kata lain, tingkat likuiditas yang tinggi dapat mengidentifikasikan penggunaan modal yang ceroboh. Berikutnya ada rasio modal kerja bersih terhadap aset total. Aset lancar meliputi kas, surat berharga, persediaan, dan piutang. Aset lancar sebagian besar bersifat liquid. Selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar dikenal sebagai modal kerja bersih. Berikutnya ada rasio lancar. Perubahan dalam rasio lancar dapat menyesatkan. Sebagai contoh, anggaplah sebuah perusahaan meminjam sejumlah besar uang dari bank dan menginvestasikannya dalam surat berharga. Kewajiban lancar meningkat, begitu pula dengan aset lancar. Jika tidak ada yang berubah, modal kerja bersih tidak terpengaruh tetapi rasio lancar berubah. Yang ketiga ada rasio cepat atau acid test. Beberapa aset lancar lebih dekat dengan kas daripada yang lainnya. Jika masalah datang, persediaan mungkin tidak dapat dijual dengan harga di atas harga jual. Oleh karena itu, para manajer seringkali mengecualikan persediaan dan komponen aset lancar lainnya yang kurang liquid ketika membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Yang terakhir ada rasio kas. Aset perusahaan yang paling liquid adalah kepemilikan kas dan surat berharga. Rasio kas yang rendah mungkin tidak menjadi masalah jika perusahaan dapat meminjam dalam waktu singkat. The next one is 4.8 Interpreting Financial Ratios. Nah, setelah kita mengukur common summary of measures Home Depot performance and financial edition, kita memerlukan cara untuk menilai if they were a matter for concern or a congratulation. Nah, biasanya perusahaan itu telah memiliki tolak ukurnya sendiri. Contohnya, apabila sebuah perusahaan menghasilkan laba negatif pada
modal, maka berarti laba tersebut tidaklah menambah kekayaan perusahaan. Nah, ketika returning on asset depot lebih tinggi, itu berarti bahwasanya rasio perputaran lebih besar daripada margin laba operasi. Nah, pada saat rasio perputaran lebih besar daripada margin laba operasi, ini sama dengan perusahaan tersebut memiliki hutang yang tinggi, tetapi memiliki probabilitas, yaitu memiliki bunga yang lebih tinggi. Nah, ketika persediaan lebih besar daripada periode penagihan, ini berarti bahwasanya dengan periode penagihan yang kecil membuat ketidakefisienan dalam menagih hutang. Selanjutnya kita akan membahas tentang the role of financial ratio atau peranan rasio keuangan. Nah, di sini kita diberikan dua contoh percakapan di mana dapat disimpulkan bahwa peranan rasio keuangan adalah untuk mengetahui penggunaan keuangan yang jelas, serta apabila terjadi kecurangan atau penggunaan keuangan yang tidak efisien, yaitu berguna untuk melihat aktivitas manajemen operasional yang meliputi penggunaan biaya dan efektivitas penggunaan keuangan untuk operasional perusahaan. Rasio tersebut dapat melihat seberapa efektif kinerja manajemen operasional dalam penggunaan biaya untuk kegiatan operasional. Kemudian adalah untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk berkembang yang meliputi pendirian cabang, perluasan wilayah pemasaran, dan peluncuran produk baru. Diperlukan analisa keuangan yang lebih seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Melalui tingkat rasio keuangan, kesehatan keuangan dari sebuah perusahaan dapat dianalisa seberapa lama perusahaan tersebut dapat bertahan atau berkembang di kemudian harinya. So that's all we can explain. We're sorry for any mistakes because the perfection is only belong to God. Thank you for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.